Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kajian pagi ini dengan sehat walafiat. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, sebelum dimulai KAP kita pada Ahad pagi ini, sebelumnya marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian pada KAP kita pada Ahad pagi ini, kita akan membahas mengenai proses disyariatkannya puasa dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 184. Baik, langsung saja. Apakah Ustadz Iqbal sudah siap? Sudah. Oh, oke, baik Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur kita aturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua, termasuk kita bisa menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan masuk pada bahasan di ayat ke-184. Alhamdulillah. Ayatnya bisa kita lihat bersama di layar. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang bisa dihitung atau beberapa hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, maka siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan, fa'iddatun, maka ia wajib mengganti dengan iddatun, sebanyak jumlah min ayyamin, dari hari-hari ukhar yang lain. Dari hari-hari yang lain. Jadi kalau yang berhalangan karena sebab sakit atau safar, maka mengganti di hari-hari yang lain.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang tidak mampu, dan bagi orang yang tidak sanggup maksudnya tidak sanggup menjalankan ibadah puasa karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, fidyatun, yang mengeluarkan fidyah yang wujudnya to'am, yang wujudnya makanan untuk miskin, untuk orang-orang miskin, fakir atau miskin. Faman tatawwa'a, dan siapa yang mau melebihkan, artinya siapa yang dengan kerelaan hatinya berbuat khairan, kebaikan, fahuwa khairullah, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu, dan puasa itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ayat 184 ini menjelaskan kepada kita bagaimana puasa Ramadan yang diwajibkan di ayat sebelumnya. Kita lihat sama-sama di ayat 183-nya, supaya hubungan antar dua ayat ini bisa terlihat dengan jelas. Di ayat 183, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, puasa yang diwajibkan itu kapan dan seperti apa? Berapa lama? Maka penjelasan di ayat ini memberikan gambaran yang sangat sederhana, yaitu ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Maksudnya beberapa hari yang jumlahnya tidak banyak. Ini untuk memberikan gambaran kepada orang-orang yang akan berpuasa bahwa puasa yang diwajibkan ini tidak banyak. Hanya cuma ayyam, hanya cuma beberapa hari. Ma'dudat, yang bisa dihitung. Jadi ketika Allah SWT sudah menjelaskan perintah puasa yang hukumnya wajib, kemudian Allah memberitahukan bahwa itu hanya di ayyam ma'dudat. Ini untuk menunjukkan bahwa ini sedikit. Ini artinya mudah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Bahkan beliau mengatakan pada ayyam ma'dudat, beliau mengatakan qalilah, sedikit, fi ghayatis suhulah, dan ini sangat mudah karena cuma beberapa hari. Ditambah lagi faman kana minkum maridhan, dan seterusnya. Jadi kalaupun ada yang sudah dapatkan syariat ini yang jumlahnya tidak banyak, kemudian mengalami kesulitan, diberikan keringanan lagi. Jadi betul-betul dimudahkan. Supaya tidak ada lagi yang beralasan
bahwa puasa ini berat. Jadi hanya cuma beberapa hari. Jumlahnya hanya ayam, beberapa hari yang ma'dudat, yang bisa dihitung. Nah, jadi ayam ma'dudat ini menjadi penjelasan dari kutiba alaikumusiyam. Dia penjelasan bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan dan jumlah harinya hanya ayyamam ma'dudat. Selanjutnya, setelah ayyamam ma'dudat tadi, kemudian Allah SWT menjelaskan, faman kana minkum maridha. Sekarang kita masuk ke ayat 184. Faman kana minkum maridha. Maka siapa di antara kalian yang sakit? Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Sakit atau dalam perjalanan. Ini adalah kondisi orang mendapatkan dispensasi atau rukhsah. Jadi kita melihat di sini ada dua kemudahan. Kemudahan yang pertama, ayyamam ma'dudat, bahwa puasa Ramadan ini cuma hanya beberapa hari dan jumlah harinya tidak banyak. Jumlahnya tidak mencapai 1/10. Dari setahun hanya 1 bulan. Jadi 1/12. Kalau cuma 1/12 sedikit. Artinya selebihnya tidak wajib. Di 11 bulan yang lain tidak wajib. Kalau puasa sunnah tentu bisa dikerjakan di setiap bulan. Tetapi itu pun jumlahnya terbatas. Ini keringanan yang pertama. Keringanan yang kedua adalah faman kana minkum maridon au ala safarin. Jadi keringanan yang kedua adalah bagi yang sakit atau melakukan perjalanan. Jadi diberikan keringanan dalam dua proses. Jadi untuk menunjukkan bahwa syariat ini asalnya adalah mudah. Bisa dikerjakan oleh siapapun. Kalau syariat ini berat, maka hanya bisa dikerjakan oleh sebagian. Itu pun sebagian kecil. Berbeda dengan kalau syariat itu mudah. Kalau syariat itu mudah, maka semua bisa, kecuali hanya beberapa orang saja yang tidak bisa. Kalau mau kita hitung, yang bisa mengerjakan dengan yang tidak bisa mengerjakan, jelas yang lebih banyak adalah yang bisa mengerjakan. Hanya beberapa orang dan jumlahnya tidak banyak. Termasuk nanti kita akan dapati sakit pun banyak sakit yang masih bisa berpuasa. Ada yang sakit tapi cuma flu, pilek biasa. Kemudian safar juga begitu. Ada yang mau tetap berpuasa karena merasa safarnya tidak berat. Berangkat dari rumah, naik kendaraan ber-AC menuju bandara. Bandara ruangannya ber-AC dan tempatnya juga baik, bagus. Naik pesawat, kursinya empuk dan ber-AC. Sampai di
kota lain yang jaraknya bisa jadi 500 kilometer atau lebih dari itu, turun di bandara, bandaranya juga ber-AC dan tempatnya juga bagus, kemudian naik kendaraan berikutnya dan mobilnya juga empuk dan ber-AC. Jadi merasa tidak ada yang berat, kemudian mau tetap berpuasa juga memungkinkan. Nah, ini contoh bagaimana yang namanya keringanan itu diberikan pada orang yang memang berhak. Tapi banyak yang masih bisa dan sanggup mengerjakannya tanpa bersusah payah, tidak merasakan berat. Nah, jadi itu kondisinya. Kita lihat di sini, pertama disebutkan famangkana minkum maridhan, dalam keadaan sakit. Siapa di antara kalian yang sedang sakit? Artinya kondisinya sakit dan tidak sanggup berpuasa. Itu sebabnya di ayat ini sakit diperhitungkan sebagai salah satu uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Tapi hanya pada orang-orang tertentu. Tidak semua jenis sakit. Kalau kita lihat ada orang kesandung, nggak sakit. Atau ada beberapa sakit yang lain, dan semua mengatakan itu sakit, tapi masih bisa berpuasa. Misalnya gatal di tubuh, panu, dan beberapa penyakit, orang tetap bisa berpuasa. Meskipun cuma sakit yang ringan tadi membuat tidak bisa nyaman, tetapi tetap bisa berpuasa. Makanya banyak di kalangan para ulama memilih pendapat bahwa yang dimaksud dengan sakit adalah sakit yang tidak bisa berpuasa. Sakit yang menyebabkan kalau berpuasa sakitnya tambah parah. Atau memang tidak sanggup berpuasa. Flu misalnya. Ada orang yang flu tapi masih ringan. Bersin-bersin. Sesekali mengeluarkan cairan dari hidung. Tapi masih ringan. Tapi ada yang sudah berat. Dan bahkan sangat berat disertai dengan pusing, badan menggigil, dan seterusnya. Nah, masing-masing diberikan haknya. Itu sebabnya sakit ini penentuannya bisa kembali kepada yang bersangkutan atau dikonsultasikan kepada ahlinya, yaitu dokter. Menurut dokter, insya Allah bisa. Tentu dokter muslim yang paham, yang ngerti. Sehingga tahu, kalau kondisi seperti ini insya Allah masih bisa. Kalau puasa masih sanggup. Nah, tapi dalam kondisi yang lain berat. Tidak mungkin berpuasa. Nah, ini namanya maridun. Dan ini nanti akan terulang kembali di ayat 185. Sekarang kita coba geser ke ayat 185. Di ayat 185 juga kita akan dapati Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun. Nah, kita bisa lihat di sini sama.
Sama dengan yang ada di 184. Di ayat 184 Allah berfirman dengan kalimat yang sama. Bedanya cuma fa di ayat 184. Kalau di ayat 185 wa. Ya. Jadi faman kana dengan wamang kana. Ya. Kemudian kalau di ayat 184 ada kata minkum. Tapi maksudnya sama. Ya, maksudnya sama bahwa wamang kana maridon. Siapa yang sakit. Siapa yang sakit. Jadi ini berlaku pada semua yang kondisinya tadi sakit yang menyebabkan tidak sanggup berpuasa. Atau kalau berpuasa sakitnya menjadi tambah parah. Maka boleh berbuka puasa kemudian mengqadha dengan menghitung iddatun, jumlah hari-hari min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Dia menghitung jumlah hari-harinya lalu mengqadhanya di hari-hari yang lain. Maka wa man kana maridun, kalau misalnya ada yang sakit tetapi dia tetap berpuasa karena merasa masih sanggup, sakitnya masih bisa diatasi. Artinya seperti tadi misalnya, sakit yang ringan, cuma kesandung, apalagi kalau cuma sakitnya panu. Nah, sakit seperti ini masih bisa puasa. Mungkin juga ada sebagian yang merasakan sakit gigi misalnya. Sakit seperti itu masih bisa. Nah, kalau yang seperti itu, maridun tapi tetap berpuasa, tentu boleh dan tidak berlaku fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, sementara kalau yang sakit dan kondisinya tidak memungkinkan puasa, atau kalau sakit puasanya tambah parah, maka bisa berbuka. Lalu mengqadha di hari-hari yang lain. Datum min ayyamin ukhar. Sekarang kita kembali ke ayat 184. Nah, di ayat 184 kita lihat sini faman kana minkum maridon. Faman kana, maka barang siapa minkum di antara kalian yang maridon, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan. Kemudian kondisinya menyebabkan tidak bisa berpuasa. Karena berat. Sakitnya berat. Sakitnya parah. Maka yang bersangkutan boleh berbuka kemudian mengqadha dengan menghitung fa'iddatun. Menghitung iddah. Jumlah. Maksudnya jumlah jumlah hari-harinya dengan mengganti di iddatun min ayyamin ukhar. Dengan mengganti jumlah hari-hari ketika berbuka, mengqadhanya min ayyamin ukhar, pada hari yang lain. Maksudnya hari lain selain hari wajib berpuasa, yaitu Ramadan. Mengapa demikian? Karena ibadah puasa Ramadan ini termasuk ibadah puasa yang waktu pelaksanaannya terbatas. Dalam usul fikih, wajib itu ada namanya wajib mudhayyaq, yang waktu pelaksanaannya terbatas, dan wajib muwassa, yang waktu pelaksanaannya lapang. Contoh yang waktu pelaksanaannya sempit adalah Ramadan. Jadi waktu pelaksanaannya sudah ngepas begitu, nggak ada waktu cadangan. Sehingga kalau satu hari saja berbuka puasa, berarti langsung mengqadha. Mengqadha itu artinya mengerjakan ibadah di luar waktunya.
istilah yang jadi pasangannya adalah ada. Ya. Ada itu artinya mengerjakan pada waktunya. Jadi kalau kita mengerjakan pada waktunya, misalnya gini, misalnya hari ini puasa ke-7 Ramadan, itu namanya ada. Begitu hari ini tidak sanggup, misalnya karena sakit atau safar, lalu berbuka, maka mengqadha di luar Ramadan, karena tidak ada waktu cadangan. Beda dengan yang namanya wajib muwassa', kewajiban yang waktu pengerjaannya lapang atau luas. Contohnya sholat. Waktu mengerjakan sholat itu panjang, bahkan ada yang sangat panjang. Atau dengan rumusan sederhananya, waktu pengerjaannya itu melebihi dari waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan. Contohnya subuh. Ya, tadi subuh, salat subuh cuma 2 rakaat. Kalaupun 1 rakaatnya kita baca 10 ayat, sampai kalau perlu 20 ayat, 30 ayat, atau 50 ayat kita baca, tetap masih ada waktu setelah begitu kita selesai salam, masih bisa mengerjakan sholat subuh lagi, seandainya belum terlaksana. Atau misalnya batal, masih di waktu subuh. Nah, itu namanya kewajiban yang waktu pelaksananya lapang atau luas. Duhur, nanti. Misalnya, duhur itu jam 11.50. Terus kita mengerjakan sholat duhur 4 rakaat. Anggaplah mengerjakan sholat 4 rakaat itu 10 menit. Setelah itu masih ada waktu? Masih. Kalau kita mengerjakannya jam 12:20, masih dianggap mengerjakan sholat duhur di waktunya. Jam 12:25, jam 12:30, jam 12:40, jam 1 atau jam 13, jam 13:10, dan begitu seterusnya, masih mengerjakan di waktunya. Masih di waktu zuhur. Tidak dikatakan mengqadha, karena masih mengerjakan di waktunya. Nah, kalau sudah lewat itu nanti namanya itu baru namanya mengqadha. Sekaligus juga ini untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang sempat disampaikan, apakah ada qadha untuk sholat? Jawabannya ada. Nah, untuk memahami itu, biar gampang adalah memahami makna ada dan qadha itu apa. Yang namanya qadha itu mengerjakan suatu ibadah di luar waktunya. Sementara ada itu mengerjakan ibadah pada waktunya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat duhur jam 11:50, itu di waktunya. Jam 12.00 masih di waktunya. 12:10 masih di waktunya. Jam 12:30 masih di waktunya. Dan begitu seterusnya. Itu namanya ada. Nah, nanti kalau sudah keluar waktunya, contoh yang keluar waktunya apa? Dan ini sebagai dasar bahwa ada yang namanya qadha dalam sholat, adalah kalau misalnya ada yang qadarullah sholat subuhnya terlambat. Bangun, tapi bangunnya terlambat. Misalnya baru bangun jam segini, jam 7. Nah, ini artinya orang mengerjakan sholat sudah di luar waktunya. Bukan di waktunya. Waktu subuh sudah lewat. Karena batasnya sampai dengan sebelum terbit matahari. Sementara ini matahari bukan baru terbit, sekarang sudah mulai agak naik. Cahayanya sudah sangat terang sekarang. Dibanding tadi. Sekarang jam 7 kalau kita
Lihat udah terang dan banyak rumah-rumah kita yang terkena sinar matahari jadi terang. Sudah tidak perlu lagi lampu. Nah, ini yang mengerjakan sholat subuh di jam 7, artinya baru sholat subuh jam 7, namanya mengkodok sholat subuh. Ada nggak dalilnya? Ada. Dasarnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam sebuah perjalanan, mereka semua letih, kemudian tertidur, semuanya tidur, dan yang diminta untuk berjaga juga tertidur. Sampai akhirnya mereka terbangun ketika terik matahari mengenai tubuh mereka. Nah, akhirnya kemudian mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh. Nah, di situ jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh setelah terbit matahari. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita bagaimana caranya kalau seandainya kita mengalami hal yang sama. Bangun subuh dan terlambat. Dan kita tentu merasakan bersyukur ada hikmah di balik terlambatnya salat Nabi SAW menjadi pelajaran bagi kita. Agar kita bisa punya tuntunan kalau seandainya mengalami hal yang sama. Sekaligus juga menjadi pembelajaran. Nabi SAW seumur hidup terlambat sholat subuh berapa kali? Kalau hadis ini kita gunakan, ini 1 kali, pertanyaannya kalau kita berapa kali? Berapa kali dalam setahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai seumur hidup. Nah, kemudian ketika disebutkan di sini, jadi itu tadi namanya wajib. Ya. Puasa Ramadan itu kewajiban yang waktu pelaksanaannya terbatas. Begitu tidak bisa mengerjakan 1 hari saja, sudah langsung bahasanya qadha. Ya. Mengqadha di hari lain. Jadi sudah bahasanya langsung qadha. Tidak ada pilihan, ada meskipun terlambat, enggak bisa. Kalau sholat masih bisa. Ini sholat subuhnya agak terlambat ini. Zuhur tapi jam 2. Masih di waktunya? Masih. Tapi terlambat ini. Maksudnya bukan di awal waktu. Tapi apakah dikatakan qadha? Tidak. Masih ada. Masih di waktunya. Sampai kapan? Sampai tiba waktu asar. Nah, itu nanti begitu masuk waktu asar, berarti mengqadha sholat duhur. Karena belum sempat sholat duhur di waktunya. Nah, ini untuk yang kondisinya sakit. Jadi bagi yang sakit, diberikan keringanan. Nah, kalau mau dirinci, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi, sakit itu ada 2 jenis. Yang pertama, atau kondisi sakit itu ada 2. Yang pertama, tidak bisa berpuasa karena sakitnya tadi. Dan betul-betul nggak sanggup puasa. Kalau itu jelas, maka wajib berbuka. Jadi, ini untuk menunjukkan bahwa syariat ini mempertimbangkan kondisi. Nah, mempertimbangkan kondisi. Kalau memang betul-betul nggak sanggup berpuasa, nggak boleh puasa. Kalau ini berbahaya bagi dirinya, dan betul sama sekali nggak sanggup puasa, maka ya sudah nggak puasa. Bahkan kata Imam Qurtubi, nggak sanggup berpuasa sama sekali, fa'alaihil fitru wajiban.
maka dia wajib berbuka. Yang kedua, dia sanggup berpuasa tapi kondisinya berat. Dan ada masyaqqah. Ada kondisi berat. Maka ini dianjurkan berbuka. Dan dianjurkan tidak puasa dalam kondisi seperti ini. Nah, dianjurkan berbuka karena kondisinya berat. Nah, kalau yang tadi wajib, yang pertama. Kalau yang kedua, disunnahkan. Dan tadi kita sampaikan bahwa kondisi sakitnya adalah sakit yang tidak memungkinkan berpuasa. Kalau ada sakit yang ringan, sakit yang tidak berat, maka tidak ada kewajiban untuk kalau sakitnya ringan, maka selama masih bisa berpuasa, maka tetap berpuasa. Kalau ada pendapat yang diriwayatkan dan menyebutkan bahwa bisa berbuka dalam kondisi sakit apapun, tentu pendapat ini pendapat yang dianggap menyimpang atau dianggap aneh dari pendapat-pendapat ulama yang ada. Misalnya, pokoknya sakit apapun, meskipun cuma kena duri, kan sakit. Nah, berarti boleh buka puasa. Nah, pendapat seperti ini dianggap pendapat yang tidak tepat, karena kalau begitu batasannya, maka bisa jadi batasan sakit ini tidak ada batasan yang baku dan jelas. Apalagi kalau ditambah lagi sakitnya bukan hanya fisik, tapi yang non-fisik. Nah, saya sakit hati, saya kecewa, saya marah, jengkel, kemudian saya sakit hati, tersinggung dengan ucapannya, kan sakit juga. Ya. Kalau mau dibegitukan, nanti akan ada hal-hal yang tidak masuk kategori sakit secara fikih. Nah, ini tidak berlaku. Ya, sakit seperti itu tidak berlaku. Jadi sakitnya adalah sakit yang menyebabkan orang terpaksa harus berbuka karena berat. Dan tadi bisa dikembalikan kepada yang bersangkutan yang lebih paham kondisinya. Ada orang kondisinya sakit flu. Ada yang bisa mengukur, kalau flu seperti ini saya masih kuat puasa. Kalau di atasnya lagi masih kuat, di atasnya lagi saya nggak sanggup. Nah, itu yang paham tubuhnya, yang paham dirinya, atau minta saran dokter. Nah, di ayat ini ketika disebutkan faman kana minkum maridhan aw ala safarin, ini artinya diberikan keringanan bagi dua orang ini, sakit atau safar. Boleh berbuka, lalu kemudian tinggal menghitung iddah, jumlah hari-hari berbuka, lalu menggantinya min ayyamin ukhar, dari hari yang lain. Bisa diperhatikan di sini, kata yang digunakan adalah ayyam, dari kata yaum. Karena puasa itu acuannya adalah hari. Sehingga kalau orang batal puasanya atau tidak berpuasa, maka mengqadha'nya juga hitungannya hari. Bukan jam, apalagi menit dan detik. Jadi hari. Misalnya gini, kalau ada yang sakit, dan ternyata sakitnya ini baru mulai terasa ba'da asar. Dan betul-betul berat, nggak sanggup berpuasa. Dan kondisinya kritis. Maka berbuka. Diberi asupan makanan, minuman, supaya kondisinya menjadi pulih. Padahal tinggal asar sampai maghrib, kan tinggal dikit.
Pada saat mengqadha, acuannya ayyam, acuannya hari. Jadi berapa? Ya hari. Jadi maksudnya bukan lagi jam. Jadi pada saat mengqadha nanti bukan puasanya cuma asar sampai maghrib. Enggak. Jadi mengqadhanya mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Seperti puasa biasanya. Nah itu acuannya hari. Jadi puasa 1 hari itu ya begitu. Itu yang dinamakan dengan puasa 1 hari. Sama dengan sholat. Orang sholat dan batal. Ya. Misalnya batalnya di rakaat terakhir. Di sujud terakhir sebelum tasyahud. Sebelum salam. Jadi tinggal dikit sekali. Sudah 4 rakaat, sudah sujud terakhir, sebelum tasyahud dan sebelum salam, ternyata batal. Maka mengqadha atau mengganti sholatnya dengan sholat yang lain. Itu dikerjakan dari awal. Bukan hanya sujud terakhir, kemudian tasyahud dan salam. Nah, makanya ini salah satu hikmahnya penyebutan ayyam itu maksudnya adalah ini hari. Maka kita tinggal menghitungnya. Berapa hari berbuka puasanya? 3 hari. Nah, berarti mengqadhanya 3. Jadi nggak ada istilah 2,5 hari. Atau 2/3/4. 2/1/3. 2, nggak ada pecahan-pecahan seperti itu. Angkanya hari. Berbuka puasanya waktu itu berapa hari? Waktu itu karena sakit, kemudian safar, 7 hari. Angkanya 7, 8, 5, 4. Jadi begitu angkanya. Tidak ada pecahan. Tidak ada istilah waktu itu sudah puasa, tapi sampai asar. Kemudian batal karena sakit. Berarti mengqadhanya, ya mengqadhanya dari awal lagi. Tidak ada istilah mengqadha dari asar sampai maghrib. Selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan bagi orang yang tidak sanggup berpuasa. Oh ya, sebelum lanjut. Tadi untuk safar ini pembahasannya nanti sama dengan pembahasan ketika bicara tentang sholat. Jadi kalau safar itu dikembalikan, seandainya pendapat yang diambil itu dikembalikan kepada urf atau kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat berkaitan dengan ukuran safar, maka itu juga diberlakukan dalam puasa. Safar itu artinya bepergian jauh. Bukan pergi dalam jarak yang dekat. Seperti kita di daerah istimewa Yogyakarta, ada 5 daerah tingkat 2. 1 kota, 4 kabupaten. Perpindahan dari 1 kabupaten ke kabupaten yang lain, untuk daerah istimewa Yogyakarta, jaraknya relatif dekat. Dari Bantul, jangankan ke kota, ke Sleman saja dekat. Dekat. Dan ketika orang berangkat dari Bantul ke Sleman, itu tidak ada yang aktivitasnya seperti musafir. Persiapan, seperti orang pergi jauh, bawa barang-barang, menyiapkan pakaian. Enggak. Bahkan banyak di antara kita yang kita dapati kerjanya antar kabupaten ini. Ada yang tinggal di Bantul, kerjanya di Sleman. Ada yang tinggal di Kulon Progo, pekerjanya di kota. Dan begitu seterusnya. Nah, itu semua bukan masuk kategori safar. Selain dari sejarah memang relatif dekat, yang kedua masyarakat juga tidak ada yang menganggap itu safar. Dan itu bisa kita lihat juga dari perilakunya. Dari caranya melakukan aktivitas. Tidak ada yang berangkat dari Sleman, pergi ke Bantul, seperti kalau mau safar dari Sleman pergi ke Jakarta. Beda.
Kalau mau ke Jakarta, persiapannya nyiapkan pakaian, bahkan sampai barang-barang kecil. Sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan seterusnya disiapin. Ya, disiapkan semua, sampai yang kecil-kecil disiapkan. Sementara kalau dari Sleman ke Bantul, sama sekali nggak ada persiapan itu. Tanpa persiapan seperti itu. Bahkan ada yang persiapannya dengan sangat cepat. Berangkat yuk, yuk berangkat, langsung berangkat. Jadi cuma ngobrol-ngobrol terus kita berangkat, yuk, berangkat. Nggak pakai persiapan yang matang. Karena cuma jarak yang berdekatan tadi. Nah, beda dengan kalau dari misalnya dari Sleman, lalu pergi ke Bandung. Dari Sleman pergi ke Surabaya. Sleman pergi ke, nah itu ketika berangkat sampai ke Surabaya, bisa kita lihat persiapannya. Bukannya persiapan paket, tapi persiapan-persiapan seperti layaknya musafir pada umumnya. Nah, itu yang dinamakan dengan safar. Jadi ala safarin itu artinya dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Jadi artinya dalam perjalanan itu ketika berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian pula ketika pulangnya. Karena belum sampai rumahnya. Nah, selanjutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak sanggup. Maksudnya tidak sanggup berpuasa. Yang berat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Yang merasakan sangat berat, enggak sanggup puasa. Sangat berat dan enggak sanggup puasa. Berat itu kondisinya memang betul-betul dia enggak sanggup. Bisa karena faktor usia atau faktor kesehatan. Maksudnya gini, kalau usia ada yang memang sudah sangat sepuh, jalan juga sudah sulit, lalu pandangan juga sudah kurang jelas dan seterusnya. Tapi ada yang faktor kesehatan tuh bisa jadi masih muda, tapi sakitnya sakit berat. Kata dokter ini tumornya sudah seperti ini, stadiumnya sudah sampai stadium 4. Kemudian sudah begini, kondisi penyakitnya berat. Kondisi penyakit yang sangat berat. Dan sakit yang seperti ini bukan sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhan. Jadi kalau menurut perhitungan manusiawi tentunya, yang kondisinya seperti ini sudah nggak bisa sanggup berpuasa lagi. Ya, nah itu namanya wa 'alal ladzina yutiqunah. Jadi bisa jadi masih muda. Masih muda, umurnya mungkin baru 20-an, 25. Tapi kepada Allah memberikan kondisi sakit yang berat. Nah, itu namanya wa 'alal ladzina yutiqunah. Jadi alladzina yutiqunahu itu bukan hanya orang tua. Bukan hanya kita mengatakan ibu saya berusia, tapi juga bisa yang masih muda, tapi kondisinya sudah nggak sanggup lagi berpuasa. Bukan hanya sekarang, tapi sampai besok-besok juga nggak bisa. Kondisi fisiknya memang lemah sekali. Nah, mereka kewajibannya adalah fidyatun, membayar fidyah. Fidyah ini ukurannya berapa? Ukurannya adalah 1 mud atau 2 mud. Nah, ini melihat perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi. Sebagian merasa bahwa yang lebih tepat adalah 2 mud. Mud ini adalah takaran alat ukur yang asalnya adalah
telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telapak tangan kanan dan kiri. Itu yang dinamakan mud. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian orang mencoba untuk mengkonversi. Sebab ketika menggunakan tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita tidak pernah bertemu dan melihat langsung, kita kesulitan mendapatkan gambarannya. Nah, kalau kita menggunakan istilah dua mud, berarti mengetahui mud ini perlu. Mengetahui mud itu penting. Nah, mohon maaf pagi ini kebetulan mud yang ada di rumah sedang dipinjam sampai dengan pagi ini tadi. Rencana baru dikembalikan setelah kegiatan kajian ini. Nah, tapi mudah-mudahan pada kesempatan hari Ahad yang akan datang bisa kita kenalkan bentuk mood-nya. Dan mood ini perlu kita ketahui supaya kita punya gambaran pada saat mengeluarkan fidyah itu berapa sih. Kalau konversi ke ukuran yang lain, yang lebih mendekati adalah dengan liter, bukan gram atau kilogram. Karena mud itu alat yang mengukur bahan atau benda tertentu, dan yang diukur itu volume, bukan berat. Maka kalau kita masukkan beras dengan kita masukkan gandum, kurma, dan yang lainnya, berapa beratnya pasti beda-beda. Bahkan beras dengan beras pun bisa beda-beda karena memang beda berat dari masing-masing tadi, masing-masing beras. Ada yang berasnya agak panjang-panjang, dan ada yang pendek, dan seterusnya. Nah, ini yang kita coba ingin kenalkan, dan mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa sosialisasi lebih luas untuk mood ini, sekaligus juga memberikan kesempatan bagi yang ingin memiliki dengan cara membeli, supaya bisa terbayang di benaknya mood itu seperti apa. Alhamdulillah, mood yang ada di rumah itu adalah mood yang dibagikan oleh Syekh Muhammad Diyaur Rahman Al-A'dhami di Masjid Nabawi. Setelah beliau menyampaikan kajian, lalu menjelaskan tentang mood, dan beliau dapatkan mood tersebut dari gurunya. Ini artinya ini yang dinamakan dengan mood yang bersanad. Ya, beliau bukan ngarang, bukan bikin sendiri, tapi beliau dapatkan dari gurunya. Gurunya dapatkan dari gurunya, dan begitu seterusnya. Kita mendapati ada 3 jalur sanad mood ini dari Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris, kemudian Syekh Abdurrahman Siraj yang dijuluki Syekh Moodnya Kota Madinah, kemudian dan yang ketiga Syekh Muhammad Diyaur Rahman Al-A'dhami. Atas masukan beberapa rekan-rekan, ada beberapa ustadz juga, kita sedang mengupayakan menyediakan mood, sekaligus ya tentu nanti mengganti biayanya, mood yang bisa dijadikan acuan untuk fidyah, termasuk untuk zakat. Dan kalau kita punya di rumah
untuk kepentingan pribadi bisa dijadikan acuan untuk wudhu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Anas bin Malik di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW berwudhu dengan air sebanyak 1 mud, kira-kira 689 ml. Yang pernah lihat botol air mineral itu 600 ml, nah ini lebih sedikit dari situ. Ya, itu namanya mud. Dan di sini disebutkan fidyatun. Fidyah itu cara mengeluarkannya kalau bahan makanannya mentah, kan to'am, maka dengan ukuran tadi 1 mud, 2 mud. Tapi kalau bahannya atau yang disajikan tuh matang, sudah siap saji, maka acuannya bukan lagi mud, tapi 1 porsi makan utuh, lengkap. Artinya di kita itu yang namanya makan, di situ ada nasi, berikut lauk. Jadi nggak ada ceritanya orang Indonesia itu makan cuma makan nasi saja. Kita menyebut makan itu kalau misalnya kita sarapan, sahur, makan siang, makan sore, makan malam, atau makan apa saja, kita menyebutnya makan itu nasi berikut lauk dan biasanya ada sayurnya. Nah, itu yang umum. Maka tidak lagi menggunakan acuan mud tadi, tetapi 1 porsi makan. Ukurannya apa? Yang tengah-tengah, yang umum dikonsumsi. Jadi bukan yang paling hemat, nasi kucing, nah itu yang paling hemat. Nah itu tidak menggunakan itu. Atau mau agak besar dikit, sego macan, ya sego macan sudah agak besar ya. Kalau nasi kucing kecil ya, sego macan lebih besar porsinya. Nah, kita gunakan acuannya bukan dua-duanya, tapi yang di atasnya lagi. Di atasnya itu berapa? Ya tinggal kita lihat. Apalagi kalau kita mampu mengeluarkan atau membeli yang lebih besar dari itu. Misalnya 1 porsi, kalau menunya yang baik, 25.000 misalnya. Bukan yang tertinggi. Kalau tertinggi bisa sampai 50. Lauknya lengkap dengan misalnya 2 jenis lauk, ada sayur, ada buah, ada kerupuk, ada air mineral, nah itu ada yang lengkap seperti itu. Kalau kita mau ambil tengah-tengahnya boleh. Dan di sini disebutkan to'am untuk miskin. Dibagikan kepada fakir, miskin. Dalam Quran penyebutan miskin itu maknanya bisa untuk fakir dan miskin. Kalau disebutkan miskin saja berarti berlaku untuk fakir dan miskin. Kita menamakannya fakir miskin. Jadi kita berikan pada fakir miskin. Tidak boleh untuk buka puasa yang bukan fakir miskin. Misalnya di masjid ada kegiatan iftar, buka puasa. Nah ini nggak bisa. Karena apa? Di masjid itu yang berbuka puasa tidak semuanya fakir miskin. Kecuali kita tega memilihnya. Maaf Pak, ini jenengan ini bukan termasuk fakir miskin, maka nggak dapat jatah. Nah, kan nggak mungkin begitu. Nah, biasanya buka puasa di masjid itu yang hadir yang bukan fakir dan bukan miskin pun boleh, kan begitu. Kalau kita bicara kegiatan buka bersama di masjid, semua bisa ikut. Mau fakir, mau miskin, mau bahkan kaya, yang sekaya-kayanya juga boleh ikut buka puasa di masjid. Nah, itu tidak dibatasi kaya miskin, tua muda, laki perempuan, biasanya berlaku untuk semua. Nah, maka tidak bisa diambilkan dari fidyah ini. Kecuali tadi kita lihat bahwa khusus untuk di meja kami ini khusus yang fakir miskin saja.
Yang selain fakir miskin tidak boleh. Nah, itu kalau mau begitu bisa dan silahkan. Tapi secara teknis berat dan sulit. Apalagi kita ini di masyarakat Jawa ada rasa pekewuh gitu. Wah, raka penak gitu. Masa tetangganya datang pas mau diberi, wah maaf mas, jenengan ini kan nggak termasuk fakir miskin, jadi maaf nggak kita beri. Biasanya berat seperti itu. Nggak dikasih kasihan, tapi dikasih ya keliru karena tangga kita bukan termasuk fakir miskin. Nah kemudian faman tatawwa'a khairan. Ada yang menafsirkan bahwa siapa yang melakukan tatawwu, artinya melakukan perbuatan kebaikan. Maksudnya, salah satu tafsiran dari faman tatawwa'a khairan adalah kalau melebihkan untuk fidyah. Ini salah satu tafsirannya. Jadi kalau fidyahnya tadi misalnya, fidyahnya satu porsi makan itu sebetulnya 20.000 sudah cukup. Tapi saya lebihkan aja lah. Ini kan juga kita ingin memberikan yang terbaik. Satu porsi makannya fakir miskin yang saya beri ini porsinya 45.000. Nah ini boleh-boleh aja. Nah ini faman tatawwa'a khairan. Saya memberikan lebih. Karena saya ingin ya, yang bersangkutan mendapatkan makan yang memuaskan. Nasinya empuk, enak, agak banyak, lauknya enggak cuma satu, selain juga dipilihkan lauk yang bagus, yang enak, terus sayurnya, ada buahnya, dan seterusnya. Jadi betul-betul dipilihkan yang menunya berkualitas, bagus, enak, dan seterusnya. Nah, itu kalau dihitung-hitung, kalau dengan biaya 20.000 nggak cukup kayaknya. Bagi ada kurmanya dan dipilihkan kurma yang baik, bukan kurma yang murah. Demikian pula memilihkan sayur, lauk, dan seterusnya dipilihkan yang betul-betul baik, termasuk nasinya. Maka biayanya bisa jadi lebih dari 20.000. Dinaikkan jadi 30.000, nah itu tatawwa'an khairan. Fahuwa khairullah, maka itu lebih baik baginya. Itu salah satu tafsiran dari faman tatawwa'a khairan. Maka kalau ada yang mau membayar fidyah, tanya berapa ukurannya kalau porsi makan, ya silahkan. Kita berikan panduan tengah-tengahnya kira-kira berapa. Tapi kalau mau lebihkan, boleh. Kalau mau lebihkan, jadi porsi yang tadi 20.000 dinaikkan jadi 35, supaya menunya bagus, atau bahkan lebih dari itu, ini tidak dilarang. Bahkan ini sesuatu yang baik. Ketika ditujukan kepada fakir miskin, mereka mendapatkan yang baik. Atau misalnya beras, kalau itu bahannya mentah, beras, tapi beras yang kita berikan adalah beras dengan kualitas terbaik. Kalau beras dengan kualitas sedang, itu sebenarnya sudah boleh. Bukan yang paling buruk, bukan. Atau paling murah, tapi sedang itu sudah boleh. Tapi kalau mau memberikan yang terbaik, maka ini lebih baik. Karena kita ingin fakir miskin yang mendapatkan juga merasakan beras yang enak. Berasnya lembut, berasnya ya bukan beras yang keras ya. Ulen. Nah, kemudian terakhir wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Beberapa ulama mengatakan bahwa ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa awalnya orang boleh punya pilihan berpuasa atau fidyah. Nah, tapi kemudian ayat ini nanti akan dimansuh, dihapus dengan ayat berikutnya. Jadi begitu ayat 185 diturunkan,
Lalu ada kata faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka puasa jadi wajib. Berbuka dan fidyah itu tetap diberlakukan bagi orang yang punya uzur. Beda dengan awalnya. Awalnya puasa itu jadi pilihan. Yang mau puasa silahkan. Dan itu lebih baik. Tetapi kalau yang mau berbuka juga boleh. Berbuka lalu bayar fidyah juga boleh. Nah, itu awalnya. Ini yang menunjukkan bahwa ada proses disyariatkannya puasa. Jadi tidak langsung seperti yang kita kenal sekarang. Puasa ini disyariatkan secara bertahap. Puasa Ramadan disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Itu artinya selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan 1 tahun di Madinah belum puasa Ramadan. Yang wajib apa? Yang wajib puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Begitu masuk bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan, puasa Ramadan menjadi wajib. Puasa Asyura berubah statusnya menjadi puasa sunnah. Ini artinya proses ditetapkannya syariat secara bertahap. Penetapan syariat puasa. Nah, dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan. Di antaranya, selain yang tadi sudah disampaikan, sekedar ini menegaskan penyebutan pemangkana minkum maridun au ala safarin ini menunjukkan adanya rukhsah, adanya keringanan bagi orang yang dalam kondisi tersebut. Sakit atau safar. Ini rukhsah atau dispensasi bagi orang yang dalam kondisi seperti itu. Boleh berbuka puasa. Kemudian, ya tentu mengganti di hari yang lain. Selanjutnya di sini disebutkan bahwa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini menjadi penjelasan bahwa fidyah itu wujudnya adalah ta'am dan disalurkan kepada miskin. Ini untuk menunjukkan bahwa dua hal, bentuknya ta'am, jadi bukan selain ta'am. Misalnya gimana kalau kita belikan paket data? Nggak bisa. Meskipun diberikan kepada fakir miskin. Kan banyak fakir miskin yang membutuhkan paket data, membutuhkan pulsa. Nggak bisa. Ini fidyah bentuknya ta'am. Kemudian ditujukan kepada miskin, hanya pada miskin saja, nggak bisa pada yang lain. Bandingkan dengan zakat, zakat itu bisa disalurkan ke berbagai kalangan. Zakat itu boleh kita salurkan kepada selain fakir miskin. Karena ada asnaf. Ya. Biasanya disebutkan ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dan di situ salah satunya ada fakir dan miskin. Tapi yang berhutang juga berhak mendapatkan zakat. Lalu yang berjuang di jalan Allah fisabilillah juga berhak. Lalu, nah itu semua bahasannya zakat. Ada 8 golongan, termasuk amilnya. Maka ada istilah amil zakat. Kalau fidyah nggak ada. Maka nggak ada istilah amil fidyah. Lalu dapat ada amil fidyah, lalu dapat bagian dari fidyah tersebut. Ini nggak ada. Kemudian yang terakhir, ketika disebutkan wa antasumu khairul lakum, di sini menunjukkan bahwa adanya tingkatan-tingkatan amal. Di amal itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level. Maka kalau kita punya kesempatan beramal, cari peluang beramal yang tingkatannya tertinggi. Kalau tingkatan di bawahnya gampang. Kalau tingkatan yang tertinggi itu, kita berpeluang untuk dapatkan kemuliaan, pahala lebih dari yang tingkatnya di bawah. Demikian ulasan untuk ayat 184 surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam.
Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, jazakallah Ustadz. Kemudian dari jemaah, apakah ada pertanyaan? Oh iya, ini ada kelompok. Ada pertanyaan di kolom chat ya. Iya Ustadz. Iya, ini pertanyaan saya, ada eyang buyut yang sudah sepuh dan pikun dan tidak puasa. Apakah wajib juga membayar fidyah? Soalnya beliau juga kekurangan dari segi ekonomi. Apakah anak-anaknya atau cucunya menjadi wajib membayarkan fidyah untuk beliau? Nah, ini tinggal dilihat ya. Kalau kondisinya seperti ini, apakah yang bersangkutan ini kondisinya sudah pikun? Karena ini jelas kalimatnya di sini ada kalimat pikun. Kalau pikun, diajak ngobrol nggak nyambung, atau kadang nyambung tapi lebih sering nggak nyambungnya, kadang-kadang lupa dengan beberapa hal, bahkan jangankan nama cucunya ya, nama anaknya sendiri bisa lupa, kemudian kondisi-kondisi yang lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini kondisinya pikun, maka berarti sudah tidak terkena kewajiban atau tidak terkena syariat puasa. Berarti nggak wajib puasa. Dan juga tidak membayar fidyah. Karena apa? Karena yang namanya orang yang terkena kewajiban itu, dia mukallaf. Syaratnya selain Islam, kemudian baligh, juga berakal. Kalau tidak punya akal, atau akalnya sudah hilang, atau lebih sering hilangnya daripada sadarnya, berarti kan sudah tidak terkena kewajiban, tidak terkena hukum taklif. Nah, jadi mohon dibedakan ya dengan yang sudah sepuh dan sakit-sakitan. Nah, itu nanti fidyah. Tapi kalau pikun, dan pikunnya memang betul-betul sudah, ya maaf ya, seperti anak kecil yang juga belum terkena hukum taklif. Diajak ngobrol kadang nggak nyambung, ceritakan ini sudah mulai nggak paham, terus melakukan beberapa aktivitas di luar kesadarannya, dan begitu seterusnya. Maka salah satu syarat untuk terkena hukum taklif yaitu akal itu sudah tidak ada, berarti tidak terkena kewajiban. Berarti yang bersangkutan tidak wajib puasa dan tidak fidyah juga. Nah, kalau sudah berhubungan dengan akal itu berlaku untuk semua. Kalau yang sudah sepuh sekali pikun, kalau yang tidak perlu sepuh tapi maaf kondisi akalnya memang nggak normal, orang ya sakit jiwa misalnya, orang hilang akalnya, nah itu berarti tidak terkena kewajiban. Jadi memang mau namanya apapun ya, karena banyak istilah yang terkait dengan ini. Ada kelainan jiwa pada beberapa orang, ada keterbelakangan ini, ada itu, macam-macam lah istilahnya. Nah, kalau yang seperti itu tidak terkena kewajiban. Meskipun masih muda, usianya 20, kan segar, fisiknya kuat, ya, tapi nggak kena kewajiban. Ya, itu ya. Jadi itu berhubungan, kalau berhubungan dengan pikunnya tadi. Gitu. Allah. Baik Ustadz. Bagaimana Mbak Alfida? Apakah sudah jelas? Oke. Kemudian dari jemaah, kita masih ada sisa waktu 10 menit. Apakah masih ada pertanyaan lagi?
Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian demikianlah sesi KFP kita pada Ahad pagi ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan, marilah kita sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz yang telah menyempatkan waktunya dan juga para jemaah yang sudah menyempatkan waktunya. Demikian sesi KP kita pada pagi hari ini. Pada Ustadz ataupun jemaah boleh meninggalkan ruangan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz.